Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinda Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya teman-teman. Ya teman-teman, tidak akan ada bosan-bosannya ya, saya akan sharing tentang Sansevieria ya teman-teman ya. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan sharing mengenai jenis Sansevieria apa yang prospek jangka panjang untuk ditanikan ya teman-teman ya. Prospek dalam artian prospek bagus di pasaran dan prospek bagus di harganya juga ya teman-teman ya. Bukan cuman prospek dari bentuk, dari warna, tapi bagus pasarannya, bagus harganya juga ya teman-teman ya. Ini saya kutip dari perkataannya Mas Ben ya teman-teman, suhu Sanse dan senior Sanse ya. Ya teman-teman ya. Oke. Yang pertama itu poin pertama, pilihlah jenis yang diminati oleh buyer luar negeri ya itu teman-teman ya. Yang pertama itu, jadi kita kalau misalkan mau tani, pilihlah jenis-jenis Sansevieria yang ID-nya itu banyak diminati oleh buyer luar negeri atau pembeli luar negeri ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita tani itu otomatis kan, kalau misalkan buyer luar negeri banyak yang minat, pasti diborong tanaman kita ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Berbeda halnya kalau misalkan kita tani tapi nggak ada yang minat, ya udah nambru aja ya, banyak aja itu ya teman-teman ya. Nah itu poin yang pertama ya. Ingat, yang prospek untuk ditanikan kedepannya itu yang pertama poinnya itu carilah ID yang banyak diminati oleh buyer luar negeri. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, lanjut, carilah jenis Sansevieria yang perkembangbiakannya tidak terlalu cepat ya teman-teman. Tidak terlalu cepat ya, masuk akal teman-teman. Gini, kalau misalkan perkembangannya terlalu cepat, otomatis kebutuhan pasar lebih cepat terpenuhi ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Ya contohnya aja, kalau misalkan kita kayak ini ya teman-teman, kita tani hibrid yang pertumbuhannya cepat apa ya, misalkan hibrid A itu banyak, misalkan banyak karena pertumbuhannya cepat hibrid A itu misalkan ya. Ya otomatis kan orang udah pada punya, jadi nggak mungkin beli dong teman-teman ya, orang udah pada punya gitu ya. Itu kalau misalkan pertumbuhannya yang cepat ya. Makanya carilah jenis Sansevieria yang pertumbuhannya, perkembangbiakannya tidak terlalu cepat. Itu jenis-jenis apa aja pokoknya teman-teman ya. Tapi ya jangan sembarangan, wih mentang-mentang pertumbuhannya lama di ini aja ya, lihat perkembangannya juga ya, jangan langsung kita taniin juga teman-teman ya. Kita harus lihat, baca sikon ya. Itu yang pertama, yang kedua teman-teman ya. Lanjut, yang ketiga, pilihlah produk-produk lokal dalam negeri seperti hibrid asli dalam negeri, hasil silangan anak negeri ya teman-teman ya. Itu ya poin yang ketiga, pilihlah produk-produk tersebut ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan produk dalam negeri, otomatis orang luar belum punya ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi pilihlah hibrid asli silangan dalam negeri, tapi enggak semua hibrid, mungkin pasti beberapa yang bagus tentunya, dengan catatan ya teman-teman ya, bagus dari bentuknya, dari warnanya ya gitu teman-teman ya. Itu poin yang ketiga. Dan selanjutnya, poin yang keempat, pilihlah produk-produk lokal yang memiliki mutasian. Nah, mutasi itu dari mutasi bentuk, mutasi warna maupun variegata ya teman-teman ya. Itu pilih produk-produk yang memiliki mutasian ya. Mutasi itu apa? Memiliki kelainan ya, beda dari induknya. Misalkan induknya rambutnya lurus, anaknya rambutnya ikal gitu ya teman-teman ya. Itu contoh kasarnya teman-teman, seperti itu ya. Mutasian itu beda lah bentuknya dari induknya ya. Dan mutasian itu nggak kembali ke bentuk awalnya. Nanti kalau misalkan ditaniin, ya tetap anaknya mengalami mutasi juga ya teman-teman ya. Biasanya mutasi di Sanse itu banyak ya teman-teman, mutasi bentuk, mutasi warna juga ya teman-teman ya. Banyak sih mutasi bentuk ya. Seperti Hahni itu, Hahni Crested juga itu mutasi itu ya. Hahni biasa menjadi Crested Cristata ya teman-teman ya. Seperti itu contohnya. Mutasi bentuk, mutasi warna, misalkan warnanya
menjadi apa, agak-agak silver. Kalau enggak dari ini menjadi gelap gitu teman-teman, dari terang menjadi gelap mutasi warnanya seperti itu teman-teman ya, atau variegata, hibrid variegata gitu ya. Itu 4 poin tadi ya teman-teman ya. Yang pertama, pilihlah jenis Sanse yang ID-nya itu diminati oleh buyer luar negeri. Yang kedua, jenis yang perkembangbiakannya tidak terlalu cepat. Yang ketiga, pilihlah hibrid asli Indonesia atau produk lokal. Yang keempat itu produk lokal yang memiliki mutasian, baik mutasi bentuk, warna maupun variegata ya teman-teman ya. Nah, itu 4 poin tadi bisa menjadi acuan buat kita ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau menaniin Sanse yang prospek kedepannya ya teman-teman ya. Dan ada juga hal yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Perlu perlu sekali diperhatikan ya teman-teman ya. Di sini teman-teman hindarilah menanam atau memproduksi produk-produk dari negara yang terkenal produsen. Maksudnya seperti ini, misalkan negara produsen tersebut itu misalkan Thailand lah. Di Thailand menciptakan hibrid misalkan Dancing Dragon gitu ya. Nah, kita juga di Indonesia memperbanyaklah Dancing Dragon. Nah, hindari hal yang seperti itu teman-teman ya, karena kalau misalkan kita memproduksi Dancing Dragon juga, maka di sono sudah banyak berarti mereka tidak akan minta kalau seperti itu ya teman-teman ya. Nah, hindari menciptakan produk yang dihasilkan oleh negara produsen ya, seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini mudah teman-teman pahami ya teman-teman ya. Di sini sebagai acuan ya teman-teman ya. Boleh teman-teman juga mempunyai ide lain silahkan, mempunyai opini lain silahkan teman-teman ya. Bisa teman-teman tambahkan sendiri ya teman-teman ya. Tiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda ya. Mungkin pendapat saya seperti ini, teman-teman punya pendapat B, C, atau D ya teman-teman, silahkan ya teman-teman ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.